Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai sambutan juga ya? Bukan jadi lama kan lah udah pelantik. Namanya jelas. Ya, bukan. Mana saya salah pakai celana ini kesempitan. Kan jadi muatnya dikit kalau. Hah? Selamat datang Bang Irfan yang OTW dari tadi baru sampai ini hari. Temennya jarang dia. Beli daun ke kota Bandung. Kan jadi cakep saya tuh. Tapi itu saya lupa tadi. Ke Bandung. Beli daun ke kota Bandung. Kalau beli daun kagak usah pakai pelapa. Selamat ulang tahun Paguyuban Parung Bingung. Di ulang tahun semoga semuanya menjadi berkah. Amin. Cakep. Kan cakep gitu ya kalau gitu. Gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Ketua Paguyuban Jagal Parung Bingung Bang Yudis, yang saya hormati Bang Bob sebagai pembina ya Bang Bob ya. Ya oke dah gitu ya, pembina. Bang JP, Pak Haji JP yang malam ini mewakili dari DSH Pusat sebagai Ketua Squad. Lalu Pak Haji Indra sesepuh, karena memang juga sudah sepuh ya Pak Indra ya. Udah sombong amat ya orang. Iya, Bang Hilal juga sebagai sesepuh karena jenggotnya juga ada pada putih semua. Dan rekan-rekan anggota Paguyuban Parung Bingung yang sama-sama insya Allah diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas waktunya. Kami diberikan waktu untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Sekali lagi selamat milad. Saya ada beberapa harapan ya, berharap boleh ya Kang Hilal ya, boleh Kang Hilal. Jadi selamat sudah terbentuknya selama 1 tahun itu bukan hal yang mudah. Untuk mengumpulkan orang dengan hobi yang sama bukan hal yang mudah, hal yang sulit. Tapi ada yang lebih sulit lagi ya. Kumpul kompak itu tidak mudah. Tapi ada yang lebih sulit lagi, menjaga kekompakan itu sendiri ya. Apalagi yang namanya orang beda kepala ya, beda pikiran, beda cara berpikir, warna rambut aja yang beda ya Kang Mila ya. Ya. Itu apalagi isi kepalanya ya. Pasti kalau sudah kompak bisa jadi satu ketika wah kesel sama si Ono, ngomongnya kok begitu ya, begitu. Wah kesel sama si Ono, di grup begini kok ngomongnya. Itu pasti ada tuh ya. Jadi gue mau kesel sama si Evan gue mah. Sudah. Ya, jadi menjaga kekompakan itu ya, mudah-mudahan Paguyuban Parung Bingung ini mungkin satu-satunya kali di Kota Depok ya arisan model begini. Jadi sekali lagi sudah susah payah mengumpulkan ini kompak, maka jagalah kekompakan itu. Pasti itu akan lebih sulit karena namanya orang berinteraksi, ada salah ngomong, makanya ya pastinya ketika kita berkomunitas, berkumpul dalam suatu komunitas, dalam satu grup, ya harus tahu adab, harus tahu tata krama, harus tahu menjaga perasaan orang lain. Karena pasti di antara kita beda pendidikannya,
beda latar belakangnya, cuman samanya sama atu, hobinya doang resep gitu ya, semuanya tapi beda gitu. Jadi itu kita harus pikir banyak kalau mau ngomong di dalam komunitas itu, harus pikir sekali dua kali ada yang tersinggung nggak, supaya tadi menjaga kekompakan di antara kita. Ngomongin Bang Ipan ya? Hah? Iya. Iya. Ya itu dia. Nah, yang berikutnya saya sebagai ketua DSH dalam hal ini pastinya walau bagaimanapun ini atas cetusannya, kalau tadi ya kata Bang Yudis, cetusannya Bang Bob yang notabene adalah orang DSH. Nah, saya sih menganggap antara Parung Bingung dengan DSH itu ya ibarat kalau DSH itu satu tubuh gitu ya. Nah, Parung Bingung itu adalah mungkin tangannya atau kakinya, atau jadi bagian dari jaga Parung Bingung itu bagian dari DSH. Saya menganggapnya begitu. Ya nggak tahu deh rekan-rekan itu nggak tahu deh kalau yang lain. Ya saya sih berharap seperti itu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ya berharap banyak lagi perkumpulan seperti ini. Kan sekarang ini bukan hanya orang Parung Bingung ya. Mungkin yang bukan Parung Bingung mana nih? Coba angkat tangan. Pasir Putih. Mana lagi? Ada bedahan. Saya bawahnya Parung Bingung. Orang mana ini? Orang Bogor ini, orang Tonjong. Jarang ya? Oh iya. Itu yang baru, yang lama kan orang sono ya. Iya. Tapi sekarang menjadi mudahan Bang. Ya lu lihat dah. Iya. Ya gitu ya. Jadi saya berharap kita menjadi satu keluarga. Dan saya berharap paguyuban seperti ini menular ke kampung-kampung lain. Menular ke kampung-kampung lain. Jadi kita semua saling menguatkan. Ya. Itu dari segi desa. Nah, saya memandangnya begini, kita semua di dalam berkomunitas pasti akan berbeda-beda. Ya. Kontribusi kita terhadap komunitas. Yang pertama, mungkin di antara kita berkomunitas itu hanya cukup dengan saya berkomunitas supaya dapat ilmu di dalam komunitas, karena di situ banyak orang-orang yang punya ilmu khusus sembelihan atau bilah atau asah. Saya dapat ilmu cukup dengan itu saja. Itu boleh, nggak apa-apa begitu. Jadi orang berkomunitas hanya mendapatkan manfaat untuk pribadinya saja, itu nggak apa-apa. Karena ini adalah bagian dari dakwah. Yang kedua, model yang kedua, ada orang yang berkomunitas. Yang pertama mungkin tadi karena memang secara pribadi dia kompetensinya juga, ya begitu seperti itu gitu ya. Yang kedua bisa jadi ada orang yang berkomunitas karena dia punya kompetensi, karena dia punya kemampuan, dia juga bisa menyampaikan apa yang dia tahu kepada sekelilingnya, minimal ke sekelilingnya dulu dah, di kampungnya misalnya di Parung Bingung, minimal di kampung Parung Bingung, menularkan ilmu yang kita punya ke sekeliling kita, gitu. Saya berharap seperti itu, gitu ya. Iya, minimal misalnya kita ke RT nih di kampung kita, di masjid kita, itu menularkan kita. Jadi merasa masyarakat di sekitar kita itu merasa keberadaan kita itu ada. Oh ada yang namanya desa, ada yang namanya perkumpulan jaga Parung Bingung. Dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Itu mungkin yang kedua. Yang ketiga, ya terlibat dalam kepengurusan. Karena dia punya ini ya masuk squad misalnya. Kalau kita desa atau jaga Parung Bingung butuh menyampaikan materi ke masyarakat lebih luas, bukan hanya di kampungnya sendiri, kita mampu, kita siap, kita bisa, gitu ya. Jadi kita ketiganya itu boleh, silahkan. Ya. Yang paling penting saya berharap rekan-rekan jaga Parung Bingung itu juga merasa punya jiwa desa, kata saya. Jadi teman-teman jaga Parung Bingung itu punya jiwa DSH di dalam dirinya.
Apa yang saya sebut jiwa desa? Di desa itu ada D-nya, dakwah sembelih halal, gitu ya. Ada D-nya, jadi punya jiwa dakwah, menyampaikan. Setelah kita punya ilmu, setelah kita punya kompetensi, setelah kita punya kemampuan, maka itu tadi menyampaikan kepada sekelilingnya. Itu bukan, ya boleh juga tadi cuman ya buat dirinya sendiri, nggak apa-apa juga, gitu. Tapi kalau bisa, maka kembangkanlah. Gitu. Jadi mungkin itu saya berharap kita semua menjadi keluarga besar, mau baik itu di Jagal Parung Bingung maupun di DSH, jaga kekompakan. Ya, pastinya akan ada tadi namanya orang berbeda-beda, berbeda karakter, berbeda asal muasal, pastinya akan banyak singgungan-singgungan. Tapi maka jagalah kekompakan itu. Jadi itu semoga kita semua baik DSH ataupun Jagal Parung Bingung bisa lebih berkembang ke depannya. Nah, khusus DSH saya berharap tahun depan itu kalau selama ini kan kita sosialisasi atau sharing atau edukasi ke masyarakat itu kebanyakan dalam bentuk pelatihan bentuknya, ya kan, bentuk pelatihan yang dari pagi sampai sore, gitu ya. Nah, saya berharap tahun depan kita perbanyak bukan hanya pelatihan, tapi kita roadshow ke masjid-masjid yang itu bisa materi sembelih halal itu disampaikan dalam waktu 1,5 jam atau 1 jam. Misalnya di satu masjid ada taklim di situ. Bolehlah pekan ini Pak, pekan ini kita isi taklimnya dengan taklim sembelih halal. Kalau taklim kan biasanya 1,5 sampai 2 jam tuh, itu cukup menyampaikan materi sembelih halal yang biasa kita sampaikan. Tapi ya pastinya nggak ada materi masah ya, nggak ada, gitu ya. Dan itu pernah kita coba, gitu ya. Jadi mungkin itu harapan-harapan dari saya. Sekali lagi selamat milad. Juga kalau kebanyakan juga kebeli ulapan ya. Ya sekali lagi. Saya mau ngatakan gitu Pak. Sengaja gue dari siang Pak ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf, barangkali dari perkataan saya banyak yang kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi.